Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mengapa gurumu makan dengan pemungut pajak dan orang berdosa? Orang-orang Farisi ingin menjaga status mereka agar tetap aman. Di mata orang-orang Farisi, agama bukanlah tempat pencarian kebenaran, tetapi cara untuk menenangkan hati nurani mereka dengan kedok hukum yang tidak banyak menuntut dari diri mereka. Mereka tidak mau melepaskan diri dari hukum lama untuk menjaga rasa damai yang palsu. Seorang hamba Tuhan yang jujur adalah yang mau belajar setiap hari untuk menghadapi fakta kerapuan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan berharap banyak darinya dan bahwa kasih karunia Tuhan akan memberdayakannya untuk membebaskannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bagaimana Allah memilih jiwa yang akan didekati dengan kehadirannya yang menghibur? Jika tidak, apakah terangmu akan bersinar jika bukan kepada mereka yang tinggal dalam kegelapan? Kristus tertarik kepada mereka yang kepadanya rahmatnya akan berarti sesuatu. Mereka yang di dalamnya terdapat lahan subur untuk menanggapi undangannya kepada kekudusan. Jiwa yang menyesal, yang siap menyerahkan dirinya kepada rahmatnya. Saudara-saudari, yang sehat tidak perlu tabib, tapi yang sakit yang perlu tabib. Sikap rendah hati membantu kita untuk tidak pernah meremehkan belas kasihan Tuhan. Suatu hari Bruder Elias menemukan Santo Fransiskus menangisi betapa buruknya dia sebagai orang berdosa. Bruder Elias bertanya bagaimana dia bisa memikirkan hal seperti itu. Fransiskus kemudian mengingat semua rahmat yang telah ia terima dan mencerminkan bahwa jika ada orang lain yang menerimanya, mereka akan menjadi orang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Begitulah orang-orang kudus, tidak pernah puas dengan diri mereka sendiri, selalu membutuhkan Tuhan dan belas kasihannya. Yang dibutuhkan Kristus untuk menjadikan kita orang suci adalah bahwa kita memiliki hati yang siap untuk berubah dan bersiap mendasarkan diri kita pada kasih karunia-Nya dan bukan pada kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resaku.